Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berharap jamaah yang menyimak kajian kita pada siang hari ini jangan terlalu tegang, karena temanya sudah tegang. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf, 2 bulan saya absen. Bulan Maret, Rabu pekan 4 saya ada di Turki, tapi tidak sedang main film Layangan Putus ya. Bulan April, bulan puasa, minggu keempat saya ada jadwal safari dakwah di Makassar. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Syawal, dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya melihat terakhir fenomena yang ada di negeri kita ini ada hubungannya, ada kaitannya antara rame-rame penolakan terhadap podcast Deddy Corbuzier ini dengan kelancangan dan keberanian Kedutaan Besar Inggris untuk mengibarkan bendera LGBT. Itu pasti ada kaitannya. Bohong kalau nggak ada kaitan. Seolah-olah Kedutaan Besar Inggris ini ingin memberikan support, menaikkan moral bagi kaum LGBT yang kemarin dibully habis-habisan karena perilaku penyimpangan seksualnya itu diangkat, diviralkan ya, dalam program podcast yang viewersnya jutaan, subscribersnya jutaan, 12 juta katanya, saya juga nggak pernah subscribe. Jadi bisa jadi ada hubungan timbal balik. Kenapa podcast itu berani menayangkan hal seperti ini? Karena barangkali juga ada pesanan dari pihak luar negeri. Kenapa juga ada pengerekan bendera LGBT? Padahal LGBT itu bukan sebuah negara. Ngapain dikerek-kerek bendera? LGBT itu bukan juga organisasi internasional. Kalau dia ngerek bendera PBB, badan-badan dunia, UNHCR, UNDP, UNICEF, atau organisasi regional, Uni Eropa kah, ASEAN kah, kita bisa memahami, kita bisa mengerti ya. Tapi kalau ada, dia bukan organisasi, dia bukan negara, tiba-tiba benderanya, simbol LGBT itu dikibarkan, ini berarti ya, ingin memecah belah satu negara yang mayoritas beragama Islam ya, dan ingin mengerek. Jadi tujuannya itu makna, kalau kita baca dengan pemahaman semiotika atau hermeneutika, itu tujuan mengerek bendera LGBT di Kedutaan Inggris itu tujuannya adalah untuk menaikkan tingkat pengenalan dan penerimaan LGBT di negara Indonesia.
Karena dalam survei global yang dilakukan oleh kelompok atau kalangan tertentu menyatakan bahwa Indonesia ini yang menolak LGBT itu 80% tertinggi di dunia. Hanya 8% yang menyatakan menerima. Lebihnya malu-malu kucing, abstain. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Korea sudah 40% menerima. Jepang yang tadinya sekian persen, di bawah 10 menerima, sekarang sudah 60 sekian persen. Jangan bicara negara Eropa, Amerika, itu sudah pasti di atas 70%. Karena mereka inilah yang mensponsor. Jadi Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan Allah, itulah saya melihat ya, kenapa kita harus cerewet, kenapa kita mesti ngomel, kenapa kita mesti ribut di media sosial. Karena kalau ini tidak dikawal, dibiarkan, ya, ini bisa menjadi presiden di negara muslim terbesar mayoritas umat Islam di dunia ini. Ini dianggap persoalan LGBT itu adalah persoalan pro kontra. Padahal bukan pro kontra ini. Ya, mestinya dengan 80% itu tidak disebut dengan pro kontra. Itu suara mayoritas mutlak. Kita menolak perilaku penyimpangan seksual. Anehnya Inggris ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kan sempat menghukum, mempidanakan orang WNI dari Indonesia itu ya, si Reinhard Sinaga itu. Hukumannya 120 tahun, sampai mati juga itu masih ada hukumannya. Nah, setelah saya kaji, saya tanya-tanya, memang Inggris ini mempidanakan si Reinhard ini bukan karena homoseksualitasnya, ya, tapi karena pemerkosaannya, karena kekerasannya, memang keras, karena pemaksaan kehendak, bukan hubungan seksual yang dilakukan dengan sesama jenis itu karena suka sama suka. Itu kalau suka sama suka, 150 orang itu korbannya itu nggak akan dipidana, Pak, dibakar. Ya, terutama di negara-negara yang sudah melegalkan LGBT. Jadi yang dipidana itu karena apa? Karena dia melakukan hubungan seksual sesama jenis itu dengan cara paksa, dengan menipu korban, dengan tidak suka sama suka dan tidak ada persetujuan. Jadi nggak ada sexual consent. Ini logika iblis, logika kaum Nabi Lut yang harus kita waspadai. Jadi kita jangan tertipu. Oh, itu Inggris sudah mempidanakan. Bukan, yang dipidanakan itu bukan homoseksualnya, pemerkosaannya. Ya. Dia kali kerugian. Coba kalau yang diperkosa cuma satu korban, itu paling cuma setahun. Tapi karena korbannya 150 lebih, ya jadilah itu 150 tahun. Ya tinggal dikalkulasi, diakumulasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang berdaulat, ya, punya falsafah negara yang namanya Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menunjukkan dignity. Ya, dignity. Artinya apa? Kehormatan, harga diri. Nah, ini saya cuma ingin menyampaikan apa unek-uneknya Pak Menteri ini sebelum dia dulu jadi menteri. Ya, tapi nggak tahu sekarang. Katanya udah berubah lagi. Ya, bilang podcast saya jadi Corbuzier itu tidak ada yang bisa melarang dari negara demokrasi. Nah, berarti ada perubahan itu. Ini saya mengutip waktu dia masih benar, ya. Tapi bagus juga buat bukti. Ini bukti jejak digital.
Mahfud MD bilang ada dana 2,4 triliun masuk ke Indonesia untuk meloloskan zina dan LGBT. Ya, 2,4 triliun lumayan Pak, bisa beli es cendol. Ya, bagi-bagi itu organisasi LSM liberal ya, untuk mengampanyekan pembelaan hak asasi kelompok LGBT. Padahal LGBT kalau mati maka gak ada yang mau ngurusin jenazah. Siapa yang nanggung biaya pengobatannya? Gak ada. Negara yang rugi Pak. Orang keluarganya aja gak ada yang mau ngurusin, apalagi LSM. Ya, ini kan kurang ajar. Mendorong orang untuk berlaku maksiat, ya, melakukan penyimpangan seksual, dan itu sudah banyak menimbulkan korban. Penyakit kelaminnya itu banyak. Sekarang aja udah muncul di Inggris nih. Ya, kita doain aja biar makin banyak tuh. Apa yang namanya cacar monyet? Ya, cacar monyet. Itu hanya terjadi bagi orang-orang yang berhubungan sesama jenis. Ya, mudah-mudahan tenggelam dia Bang, kena cacar monyet semua. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini bukan main-main, ini sudah sejak tahun 2018 ya, rencana meloloskan pasal tentang LGBT ini, dan mereka ingin menggagalkan pidana bagi homoseksual, baik itu suka sama suka ataupun pemerkosaan ya, orang dewasa sesama jenis. Itu kan sudah masuk rancangan KUHP. Nah, mereka ingin gagalkan sampai sekarang, makanya nggak diketok-ketok palu itu RUU KUHP. Karena ormas-ormas Islam, para ulama, kemudian para ahli pidana, para ahli seksologi juga menganjurkan supaya praktek seperti itu masuk ranah pidana. Kenapa? Karena potensi menularkannya itu sangat besar. Ini bencana peradaban manusia. Kalau COVID itu nularnya ya itu alamiah, ya, nggak merusak perilaku kita, nggak merusak generasi muda, generasi kita. Tapi kalau seperti ini menular dan merusak, sangat berbahaya sekali. Ya. Padahal ajaran agama sudah menegaskan tentang keharaman perilaku homoseksual ini. Ya. Nah, kalau bicara ini uang kalau sudah setumpuk begini kan, ya siapa saja bisa luluh ya, hatinya, bisa idealismenya luntur. Ini peringatan yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya tahun 2018. Saya ulangi lagi di sini buat jejak digital. Ya. Nah ini mohon maaf, ini mestinya ditampilkan, ada urut-urutannya ya. Jadi ini kenapa umat Islam, kaum beragama yang masih lurus, ya, orang-orang yang masih waras dan normal ini mesti protes, karena ini merusak peradaban dan keadaban ya umat manusia. Ya. Nah, dan ini urusan kita umat Islam. Sampai pakar ahli hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan itu tindakan ya, meskipun dia mengibarkan bendera di halaman kedutaan itu dilindungi oleh undang-undang konvensi Wina internasional dalam hubungan diplomatik, tapi yang namanya kedutaan asing itu ya, tidak serta-merta menggunakan kebebasan dan haknya. Ya, dia harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Ya, dan kita harus menyampaikan protes keras. Kalau dia mau pasang bendera itu di negara-negara yang sudah melegalkan, terserah lu. Ya. Terserah Anda. Ya, mau kerek bendera di Swedia, di Jerman, kedutaan Inggris yang ada di sana gitu, atau di Jepang atau di Korea, itu terserah. Kita gak bakal ribut. Tapi kalau di negara-negara Muslim, apalagi yang mayoritas
terbesar di dunia ini beragama Islam seperti Indonesia, ini saya kira itu adalah tindakan pelecehan dan provokasi. Ya, maka itu perlu kita terus-menerus sadarkan pada umat Islam, jangan sekali-kali kita mentoleransi. Oh, berarti ajaran Islam itu intoleran? Iya, kalau terhadap kemaksiatan intoleran. Lo mau apa? Ya. Daripada kita rusak satu negara, daripada kita rusak satu keluarga, daripada kita rusak generasi muda, lebih baik kita zero tolerance. Bukan berarti kita melakukan persekusi atau sweeping atau pelecehan terhadap mereka saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan orientasi seksual. Mereka itu harus kita dekati, harus kita sadarkan, harus kita kembalikan kepada fitrah. Jangan justru malah dijerumuskan. Ya, jangan dijerumuskan dengan cara apa? Diprovokasi mereka ini, kamu punya hak asasi, kita dukung, kita beri perlindungan, kita akui perkawinannya, kita keluarkan surat nikahnya. Ngaco. Ya. Siapa yang mau bikin surat nikah? Tahu Pak? Gak bisa, gak boleh. Hukum agama larang, masa? Negara walaupun dia bukan KUA mengeluarkan surat perkawinan sama jenis, itu tidak diakui oleh norma-norma bangsa Indonesia. Kalau ada yang berani mengeluarkan itu, ya kita turunin sekalian. Kita protes besar. Karena ini persoalan bukan hanya persoalan kitab suci, tapi ini kelangsungan peradaban manusia. Dan ini makanya kenapa Al-Quran itu keras. Ya, dalam berbagai surat, dalam surat Al-A'raf ayat 80 81, ya, itu qala lahum, ya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, ini kata Nabi Lut. Kenapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu? Jadi Nabi Lut aja nggak mau minjem pakai istilah homoseksual. Nabi Lut itu langsung mengatakan, kenapa kamu mengerjakan perbuatan keji? Karena saking kejinya itu perbuatan, nggak mau dia menyebut homoseksual. Ini cerdas, ini kecerdasan berbahasa, ya. Orang pemimpin yang cerdas itu dalam membahasakan sesuatu, dia harus memilih kata-kata, memilih diksi. Supaya apa? Supaya kata-kata yang tidak baik itu jangan sampai terbiasa kita ucapkan lalu terdengar oleh banyak orang yang mungkin awalnya konteksnya untuk menolak, tapi kemudian lama-lama bakal diterima. Makanya Nabi Lut itu sebagai pemimpin, dia tidak mau mengucapkan kata-kata homoseksual atau perkawinan sejenis, tapi yang dia sebutkan adalah al-fahisyah. Ya. Atatuna al-fahisyah. Apakah kalian mengerjakan perbuatan keji? Kejinya itu sama dengan membunuh, sama dengan berzina lawan jenis, ya, sama dengan mencuri, sama dengan korupsi, sama dengan macam-macam. Ini penyakit, Pak. Ya. Ini perbuatan keji. Ya. Meskipun katanya baik, ya. Jadi sekarang bikinnya kampanye, mohon maaf. Ya, ini dikompori sama orang Islam juga. Gak apa-apa, kamu itu hubungan sejenis, yang penting kamu bertakwa. Ya, gak apa-apa, gay, homoseksual atau lesbian dan sebagainya, transgender. Yang penting kalian bertakwa. Yang penting kamu sholat, rajin. Ya. Ini kan provokasi. Yang penting kamu banyak sedekah, baik sama tetangga, bakti sama orang tua, nggak ganggu orang. Ya, kira-kira gitu. Jadilah pasangan homoseks yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan suka tukar-tukar ganti-ganti pasangan. Nah, kayak CRH itu nggak boleh, itu yang terkutuk.
Tapi kalau baik sama pasangan, setia, gak menghadapi pasangan, melakukan hubungan secara setara dan sukarela, suka sama suka, itu bagus. Ya. Sama katanya, orang pernikahan heteroseksual aja ada yang buruk, ada yang baik. Yang baik itu ya tadi nggak poligami, ya, itu baik tuh. Nggak nikah siri, itu baik. Nggak ganti-ganti pasangan, tidak selingkuh, itu kan yang baik. Coba lihat perkawinan heteroseksual, ada nggak selingkuhan, ada yang gonta-ganti pasangan, ada yang berzina di belakang, ya, nggak diketahui oleh pasangan. Nah itu yang terkutuk tuh perkawinan. Sama, jadi heteroseksual ataupun homoseksual itu sama-sama terkutuk kalau melakukannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Nah ini logika yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Padahal Nabi Lut mengatakan istilahnya itu tidak apa-apa, tapi al-fahisyah. Dan alasan kaum Nabi Lut sebagai kaum pertama yang melakukan perbuatan seperti itu semata-mata karena syahwat, menurutkan hawa nafsu. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melakukan itu, mendatangi, bersenggama dengan laki-laki itu karena untuk melepaskan syahwat nafsumu. Bukan karena genetik, bukan karena keturunan, bos. Ya, salah, sudah dibuktikan. Tapi karena syahwat, karena pergaulan, karena bacaan, karena tontonan di diri, atau karena punya pengalaman psikologis yang tidak mengenakan, ditolak terus sama cewek perempuan, ya, kawin akhirnya dekat sama yang sama-sama sering ditolak sama perempuan. Nah akhirnya tenang. Nah ini karena pengaruh pergaulan secara psikologis, atau juga dari pendidikan keluarga. Dari kecil tidak dididik mana anak laki-laki harus diberikan mainan perlakuan dia secara maskulin, mana anak perempuan dari kecil diberikan mainan atau pergaulan yang feminin. Nah ini kalau salah asuh dari kecil, ya, ini bisa akan mempengaruhi seseorang untuk menjadi homoseksual. Nah, jadi kita harus perbaiki. Jadi nggak usah jauh-jauh, pakai terminologi Al-Quran, pakai teori sainsnya Al-Quran, bahwa homoseksual itu bukan karena genetik, bukan karena kodrat, apalagi fitrahnya Allah. Nggak ada. Allah menciptakan fitrah manusia ini berpasang-pasangan lawan jenis, ya, yang diciptakan oleh Allah sejak awal Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jaka. Nggak ada. Jadi makhluk ketiga gitu ya, nggak ada. Jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan, tidak ada yang tidak jelas atau yang abu-abu. Mungkin ada kelainan dalam proses kelahiran itu, kromosomnya bercampur sehingga lalu kemudian ada yang punya kelamin ganda. Ada tapi sedikit sekali. Maka dia harus memilih mau jadi perempuan atau laki-laki. Dan salah satu alat kelaminnya harus dioperasi. Harus memilih, nggak bisa dua. Karena itu ada kesalahan genetik ketika dia lahir. Entah mungkin karena faktor apa saya tidak tahu, ya, itu yang bicara sains kedokteran. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, makanya kalau kita lihat narasi Al-Qur'an ini, ya, luar biasa, ya, mengerikan. Mulai dari seruan Nabi Lut supaya kaumnya ini benar-benar menyembah Allah dan mentaati Rasulnya. Artinya apa? Kalau ada yang melakukan perbuatan menyimpang itu, berarti dia memang ubudiyahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul itu bermasalah. Ya. Jadi tidak mungkinlah
Yang namanya orang melakukan penyimpangan dalam perilaku maksiat lalu kemudian dianggap bertakwa kepada Allah, nggak mungkin. Makanya istilah-istilah yang dikembangkan oleh kelompok LSM liberal itu, ya, tidak apa-apa melakukan perbuatan homoseksual yang penting bertakwa, itu kontradiksi secara terminologi. Karena takwa itu apa? Artinya mentaati, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, salah satu yang dilarang oleh Allah itu yang homoseksual, perilaku homoseksual itu dilarang. Masa iya ada homoseksual yang bertakwa? Loh, padahal yang dilarang oleh Allah itu salah satunya homoseksual. Kan ini kan nggak masuk akal. Istilah-istilah itu ingin disamarkan. Nah, ini cara talbis iblis kalau kata Imam Ibnu Jauzi. Cara iblis itu ya merusak logika kita sebagai manusia. Nah, kalau orang yang sehat akalnya, tidak mungkin dia ngomong begitu. Ya. Nah, setelah Nabi Lut memberi perintah seruan menyembah Allah, Nabi Lut kemudian menyuruh kaumnya untuk meninggalkan praktek itu. Meninggalkan, jadi bukan membenarkan, bukan membiarkan, suruh tinggalkan. Jangan sekali-kali kamu lakukan. Kalau kamu merasa ada masalah kejiwaan, ayo diobati, diterapi, gitu loh. Jangan malah dibiarkan lalu kemudian ini akan merusak ekosistem alam, ekosistem manusia. Ya. So, kalau ini tidak ditangani, tidak diatasi, ya, dibiarkan bahkan diberikan perlindungan, pengakuan dan sebagainya, ya dia sebagai manusia harus kita hormati, kita hargai, tapi bukan menghargai dan menghormati perilaku penyimpangannya. Bagaimana cara kita menghormati dia? Ya kita kembalikan kepada fitrahnya. Ya. Sebab jelas seruan Nabi Lut itu supaya meninggalkan praktek homoseksual. Ya, itu surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Ala tattaqun, ya, tidakkah kamu mau bertakwa kepada Allah? Nabi Lut diancam kaumnya. Nah, karena Nabi Lut berdakwah 2 poin itu, menyembah Allah dan dakwahnya adalah supaya meninggalkan perilaku homoseksual, praktek homoseksual, maka Nabi Lut diancam oleh kaumnya dengan pengusiran dan persekusi. Karena dianggap Nabi Lut ini sok suci. Innakum qaumun yatatahharun. Ya, jangan sok suci. Ya, itu selalu diulang-ulang. Kita ini ya jangan merasa malaikat, jangan sok suci. Ya, maka mereka itu lakukan ini sampai sekarang. Ya. Kalau mereka mayoritas, Pak, ya, ini kalau misalnya kelompok LGBT di satu negara itu mayoritas, kita yang diusir. Ini sudah diperingatkan oleh Al-Quran. Sebagaimana Nabi Lut diusir oleh kaumnya karena mayoritas itu diisi oleh mereka dan dipersekusi, ya, dilempari batu. Itu ancaman dari kaum. Ya, pertama innakum lamukhrajun atau lanarjumanna. Ya, kami akan lempari kamu wahai Lut dengan batu. Jadi kita jangan berpikir sekarang aman. Dia minoritas kecil, aman. Tapi lama-kelamaan kalau ini berkembang, menular, dia jadi mayoritas. Kita yang waras dan normal ini yang harus mengikuti kehendak mereka, dan kalau nggak mau ya kita diusir. Nggak tahu diusir kemana, ke luar planet lain barangkali. Yang keempat, karena kaum Nabi Lut itu menuding Nabi Lut alaihissalam ini sok suci, dan pendukungnya yang kecil minoritas itu sok suci seperti malaikat, maka Allah mengutus malaikat untuk mengazab kaum Nabi Lut. Ya, jadi ini sebagai antitesa. Ya, malaikatnya datang kepada Nabi Lut sebagai tamu berwujud manusia. Wah, berwujud prianya yang cakep-cakep. Ya,
yang apa namanya tuh, yang kagak ada jenggotnya, kumisnya, ya, yang mulus, ya, gitu ya. Nah ini, jadi menarik hati mereka. Nah inilah fitnah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji mereka, apakah ya mereka ini mau tobat atau malah semakin menjadi-jadi. Nah itu diuji. Ketika mereka tahu ada tamu datang kepada Nabi Lut, pria-pria yang tampan, yang gagah, ya, maka mereka datang ke rumah Nabi Lut berbondong-bondong, beramai-ramai, ingin minta supaya tamu itu ya diserahkan kepada mereka untuk dikerjai ramai-ramai lah, kira-kira begitu. Tapi kemudian Nabi Lut masih tetap berdakwah. Nabi Lut tetap berdakwah. Alaisa minkum rajulun rasyid, masih ada enggak orang waras di tengah kalian itu? Ini ada anak perempuan saya ini. Wala haula ibanati hunna abharu lakum. Anak-anak perempuan saya ada, silahkan, ayo dong kembali kepada jalan yang benar, jalan yang normal. Ini silahkan kamu kalau mau berhubungan, kawini saja itu anak-anak perempuan saya. Coba bayangkan. Sampai Nabi Lut itu mau mengorbankan, ya, bukan dalam mengorbankan negatif ya, artinya dia mau serahkan ini, silahkan ini anak putri saya. Sebagai apa? Cara Nabi Lut untuk menterapi dan merehabilitasi mereka itu. Ini harus diambil pelajaran, Pak. Jadi kita baca ayat itu jangan sekedar ini kayaknya dongeng aja. Enggak, coba dihayati itu terjemahannya. Ini petunjuk-petunjuk dari Allah bagaimana kita harus menterapi, merehabilitasi, ya, mereka yang punya masalah dalam orientasi seksual. Lalu Nabi Lut berdoa, mereka nggak mempan, melolak, nggak mau, kita nggak mau berhubungan dengan perempuan. Udah ketinggalan zaman, bro. Udah bosan kita mau berfantasi, kita mau bikin kreasi baru, ya. Nah, udah nggak mempan. Maka apa yang terjadi? Nabi Lut berdoa. Lalu Allah turunkan azab, ya, dengan memberitahukan informasi kapan waktu turunnya. Itu waktu subuh. Inna mau'idahu subuh alaysa subuhu biqarib. Itu ada dalam surat Hud 81-83. Waktu subuh. Biasanya waktu subuh orang udah pada teler, habis mabuk, habis pesta, habis main, ya, homoseksual gitu ya. Udah tepar, nah subuh-subuh ini belum pada bangun. Maka waktu azabnya itu waktu subuh. Maka Allah perintahkan Nabi Lut untuk keluar dari negeri Sodom itu sebelum subuh. Kamu harus sudah keluar. Ketika waktu subuh sudah tiba, maka itulah Allah akan mengirimkan azab yang dahsyat, ya, kepada satu negeri itu, satu kampung itu. Lalu kemudian beliau keluar, ya, dia ajak keluarganya, istrinya, kata Allah, jangan kamu ajak istrimu, ya, illam ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subh, ya. Lut, kamu pergi keluar dengan orang-orang yang beriman kepadamu saja. Beriman itu bukan cuma percaya la ilaha illallah, Lut Nabiullah, tapi beriman itu harus satu kata, satu perbuatan. Istri Nabi Lut, dia la ilaha illallah juga. Dia mengatakan Nabi Lut Nabi Allah juga, utusan Allah. Tapi dia berkhianat kepada suaminya bukan karena dia melakukan praktek homoseksual, tapi dia membocorkan informasi yang ditutup rapat-rapat oleh Nabi Lut tentang kedatangan tamu pria yang ganteng dan gagah itu, dibocorkan informasinya oleh istrinya Nabi Lut. Inilah pengkhianatan, dan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut kamu, dia harus tinggal bersama kaum yang terlaknat itu, dia akan kena azab dari aku, kata Allah Subhanahu.
Nah, itu kan. Jadi walaupun pendukung LGBT ini masih normal, bukan homoseks. Jadi kalau mendukung, kalau membenarkan, kalau bilang nggak apa-apa, yang penting bertakwa, nah itu sama-sama diazab tuh di akhirat. Ya, kalau nggak dia bertobat kepada Allah SWT. Nah itu kita ambil hukumnya di situ. Ya. Maka istri Nabi Lut itu ditimpakan azab karena dia berkhianat kepada suaminya, menyiarkan kabar kedatangan tamu-tamu tersebut. Nauzubillah min zalik. Maka turunlah ayat-ayat. Ya Allah, banyak sekali ayatnya, Pak. Gak mungkinlah Allah menurunkan ayat sekian banyak, sekian puluh hanya untuk informasi dongeng-dongeng zaman lalu. Gak ada implikasi hukumnya, gak mungkin. Apalagi Nabi SAW menyatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa orang yang kamu temui melakukan praktek seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Ya, suka sama suka. Ini hukumannya berat, dibunuh. Nah, harus dengan negara di situ. Artinya apa? Bisa dengan hudud, untuk memutus mata rantai penularan itu harus diamputasi. Daripada satu tubuh kita kena semua virus atau kanker, lebih baik kita memutus satu anggota tubuh. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallah, 3 kali Nabi mengatakan Allah melaknat perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah tadi mengatakan supaya kita berhati-hati dan memutus mata rantai itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini cerita negeri Sodom ini ada di semua kitab suci. Ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa dia ada? Sampai Al-Quran pun kitab terakhir mengabarkan. Berarti ini fakta, realitas, bukan mitos. Ini bukan main-main, bukan dongeng. Ada, sejarahnya ada. Hancur. Dan tempat mereka setelah dihancurkan dengan azab itu, tanahnya, buminya diangkat sama Allah, lalu kemudian dibalikkan, dibenarkan, lalu kemudian ditimpa lagi pakai batu api dari neraka, sampai segitunya. Dan gak ada bekasnya sekarang. Kenapa? Udah jadi yang namanya laut mati. Nah itu udah ditenggelamkan, laut mati. Laut mati itu, Anda kalau ke Jordan main ke laut mati, Dead Sea, Anda bisa berenang, ngapung. Kita bersenang-senang, tapi di bawah itu, dasar laut mati itu perkampungan negeri Sodom, Pak, salah satunya. Jadi begitu bencinya Allah, nggak suka. Bekas mereka aja itu nggak boleh ada. Tapi sekarang dihidupkan lagi peradaban kaum Nabi Lut ini. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang dirahmati Allah, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan ada dampak-dampak yang buruk. Ada aspek kejiwaan Nabi Lut. Nabi Lut itu merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka. Bokok, ada istilah dhaif. Kemudian yang kedua ada aspek kehancuran moral dan kejiwaan kaum Lut. Mereka itu sejak dahulu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Sudah ditawari untuk mengawini putri-putrinya Nabi Lut, mereka pun nggak mau, menolak. Artinya apa? Mereka ini sudah nggak bisa dibetulin lagi fitrahnya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan peringatan. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai kita salah kaprah. Seperti pembelaan seorang profesor di jurnal perempuan di bulan Maret 2008 itu ada wawancaranya. Disebutkan apa? Seorang lesbian yang bertakwa itu akan mulia di sisi Allah. Padahal Al-Quran mengatakan
Ya, fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ini perkataan Nabi Lut. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku yang datang ini, itu malaikat yang berwujud manusia. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Ya, artinya orang yang berakal sehat itu pasti menolak, bukan malah membenarkan, apalagi melegalkan. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, in qala lahum Lutun ala tattaqun, ini juga sama. Ini sebenarnya ayat-ayat itu yang turun 1400 tahunan yang lalu itu sudah menyindir, ya, sudah menolak, ya, sudah membantah pandangan-pandangan yang mengatakan nggak apa-apa homoseksual, yang penting bertakwa kepada Allah. Ya, itu sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri. Nah, kerasnya azab Allah bagaimana? Nah, itu disampaikan di situ. Ya, ini mereka dihujani, ya, oleh batu-batu dari tanah yang terbakar. Ya. Ya, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Ya, musawwamatan 'inda rabbik, dan seterusnya. Itu bahkan kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar, ini surat Al-Hijr, ya, Hamka mengatakan, mengutip riwayat dari tabi'in, itu batu yang dibakar, ya, batu yang terbakar itu yang menimpa mereka itu musawwamatan, itu sudah diberi nama satu-satu. Suspek yang akan dihukum oleh Allah itu sudah ada namanya, musawwamatan. Makanya Al-Quran mengatakan istilahnya musawwamah, sudah diberi nama, tanda. Jadi satu batu itu nggak akan meleset kepada orang lain yang bukan suspek. Ini senjata paling canggih di dunia. Ya. Mungkin kita baru nonton di film-film Hollywood, ya, dikaitkan oleh siapa nih bakal ditembak, ya. Nah, itu baru sekarang biasa. Tapi zaman dulu Nabi Lut, Allah itu punya kuasa. Allah kirimkan batu-batu yang terbakar dengan api itu sudah dengan nama-namanya. Fulan bin Fulan, tinggalnya, alamatnya jalan apa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, ya, kelurahan apa, udah semua lengkap. Nama sama alamatnya doang. Bakal semua. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, ini jangan sampai kita bertindak permisif sampai bikin apa nih? Bikin buku komik buat anak-anak, cinta sejenis, ya, baru cinta doang, belum berhubungan seksual, baru cinta. Nah, ini sudah mukadimah, ya. Kalau mempermaklumkan, kita anggap biasa, kita suka sesama jenis, nah itu sudah itu langkah pertama itu sebelum orang itu menjadi kecanduan, menjadi penyuka, mohon maaf, penyuka lubang apa itu, ya, tempat keluarnya buang air besar, ya. Itu kalau terlalu hati itu mungkin agak kasar, ya. Tapi kalau dihalus-halusin, ya repot juga nanti, seperti WTS, ya, wanita tunasusila, sebut aja pelacur, susah. Ya. Kalau laki-laki yang ini, nah itu ada istilahnya teman saya begitu. Udah Ustaz, jangan bilang itu homoseks apa kan, LGBT terlalu halus, bilang aja penyuka lubang tai. Ya. Nah, ini ada lagi nih, Mas Ulil. Kalau betul kaum Lut itu dihujani batu karena lesbianisme, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama sekarang kepada mereka? Kok mereka aman-aman saja? Ya, dia nggak tahu. Kalau bukan karena rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi itu kan doanya satu, Pak, supaya Allah tidak mengazab umat dakwah ini sampai mereka nanti sadar menerima Islam. Kalau diazab juga dibayar kontan sekarang seperti kaum Nabi Lut, maka tidak ada yang menerima Islam. Itu perbedaannya. Jadi rahmat yang dibawa Nabi Muhammad itu artinya apa? Azab yang Allah turunkan seperti kaum Nabi terdahulu
kepada kaumnya durhaka itu ditunda, tidak dibayar kontan kalau dia berbuat maksiat. Ini bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, ya. Makanya kita nggak melihat secara langsung azab Allah yang mengerikan seperti kaum Nabi Lut. Tapi sekarang dikonversi itu azabnya dengan apa? Penyakit-penyakit, HIV, sifilis, radang otak, lambung, kanker lambung. Ya, itu hati-hati gitu. Orang tiba-tiba, maaf ya, saya nggak usah ngomongin lah. Ya, nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba lambungnya jadi itu salah satu diam-diam ada beberapa yang kasusnya seperti itu. Sekarang lagi cacar monyet, ya, herpes yang tingkat berapa tuh? Nanti ada lihat, saya lihatin contohnya di sini kalau nggak percaya. Ya. Ini ada yang ingin mereinterpretasi kisah Nabi Lut, ya, ingin membenarkan. Ini saya bantah tulisan mereka, kelompok liberal ini. Apa tujuan liberalisasi kisah Nabi Lut? Supaya umat Islam ini membiarkan dan melegalkan perkara sejenis. Maka dibuatlah analisis seolah-olah umat Nabi Lut itu bukan diazab sebab mereka homoseks, tapi karena mereka mengingkari kerasulan dan tidak sopan kepada para tamunya Nabi Lut, yaitu memperkosa. Karena itu yang terlarang adalah perkosaan. Nah, ini dipakai ya oleh hukum sekuler. Kalau perkosaan babnya, ya, apakah heteroseks atau homoseks sama-sama dihukum. Tapi kalau suka sama suka, no, nggak boleh dihukum, itu hak asasi. Ya, ini kan kurang ajar ini. Ya, karena itu yang terlarang adalah perkosaan baik dengan lawan jenis atau sejenis. Sementara itu perilaku homoseksual boleh-boleh saja. Maka tafsir yang demikian itu pada kisah Nabi Lut bahkan sudah lama menjadi narasi yang digaungkan dalam penyuluhan-penyuluhan yang mengkampanyekan hak seksual kaum LGBT dengan topeng edukasi HIV dan AIDS. Pembelaannya begitu. Tapi coba nanti kalau udah kena AIDS orang, mana ada ditengokin, mana ada dijenguk, mana ada dibawain kue-kue, ya, ditinggal aja jadi mayat hidup. Ya. Bela-belain tapi dia nggak tanggung jawab, negara itu tanggung jawab. Biayanya besar itu ngobatin orang macam begitu, ya. Soal keharaman homoseksual sudah final disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan dari Quran dan Sunnah, ya. Kaum liberal dengan berbagai cara mencoba menghalalkan perbuatan fahisyah yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Ya, ini berbagai macam cara. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sangat berbahaya sekali. Banyak penyakit-penyakit kelamin, ya, termasuk kanker anus ya, dan meningkatkan resiko inkontinensia. Artinya apa? Lubang dubur kita, ya, karena sudah sering berhubungan begitu, dia nggak bisa nutup rapat, nggak bisa nahan beol, itu nggak bisa tuh. Ya, beolnya di tempat, betul-betul rusak, duburnya jadi rusak, underdirnya rusak. Ya. Kenapa? Udah kebiasaan begitu. Ya. Nah, betul. Nah, kalau itu masih sedang, ya. Kalau yang ini nggak bisa, keluar aja langsung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah mereka lakukan dekonstruksi tafsir terhadap ayat-ayat homoseksual. Nah, saya ingin langsung saja, ini contohnya ada yang bilang begini, Allah itu hanya melihat takwa bukan orientasi seksual manusia. Ya. Ini sama aja kayak istri Nabi Lut itu. Ya. Ini contoh-contohnya tulisan-tulisan mereka kaum liberal. Nah, ini bahayanya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini HIV di Indonesia itu, ya, banyak sekali diderita oleh pertama wanita pekerja seks, kemudian pasangan yang salah satu pasangannya itu dia mengidap HIV, jadi menular juga kepada istrinya, ya, atau lelaki seks dengan lelaki. Nah, ini paling banyak penderita HIV/AIDS di Indonesia dari data tahun 2010-2014. Maka ada sanksi moral dan fisik, ya,
Itulah yang disampaikan oleh para salafus saleh kita terdahulu, ya. Kalau ya para pemuja syahwat itu dulu azabnya itu apa? Dihancurkan, tidak ada tersisa isinya. Kalau Fir'aun masih ada sisanya tuh, Pak. Ya, masih ada peninggalan-peninggalannya, petilasan-petilasannya masih ada. Masih ada museumnya. Tapi kalau kaum Nabi Lut udah nggak ada petilasannya, udah dihancurkan semua oleh Allah. Nah, ini yang menyebabkan turunnya imunitas. Ini penyakit yang menyerang imunitas tubuh, HIV AIDS. Human Immunodeficiency Virus, melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Acquired Immune Deficiency Syndrome, ada sindrom gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Apa saja? Demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, ada batuk kronis, infeksi jamur Candida pada mulut dan tenggorokan, diare kronis lebih dari sebulan, penurunan berat badan ya lebih dari 1/10 dalam 3 bulan, ada pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh badan, munculnya herpes zoster yang berulang-ulang. Ya, ini karena imunitas tubuhnya sudah hancur, lemah. Maka muncullah herpes. Itu kayak cacar tapi dia nempel-nempel, bukan nyebar. Cacar, kalau kita cacar dulu masih kecil, sekujur tubuh, tapi dia nggak berdekatan satu dengan yang lain kan. Kalau herpes itu dia kumpulan-kumpulan, ada di sini, di sini. Dia tidak nyebar ke seluruh tubuh, tapi dia kecil-kecil, nempel-nempel dan beberapa titik. Banyak titik ya. Jadi tidak dia ada polanya ya, ada pola herpes itu. Kalau yang tahu itu kedokteran, kalau dia jalan ini, nah sekeliling tubuhnya itu kena atau ini kena gitu. Bercak-bercak gatal di seluruh badan ya, maaf. Nah, ini contohnya akan seperti ini nasibnya. Nah, tuh LSM mau nggak dia nemenin, ngobatin, ngasih makan ya. Yang ngasih makan suster, yang ngasih makan di rumah sakit ya. Nggak ada yang mau dekat sama orang begini kalau udah kena ya. Sekarang aja masih gagah, masih keren, sehat ya. Itu pun yang gagah tiba-tiba. Nah, zaman sekarang ini yang model gitu, tiba-tiba nih kagak kedengaran, tahu-tahu mati. Itu banyak dia begitu. Ada presenter, ada apalah itu, nggak usah diceritain. Ada presenter, ada dokter, macam-macam yang kena begitu ya. Artis, baru bulan kemarin ada di TV, terus 2 bulan kagak ada. Mengucilkan diri di Bali, di Thailand, tahu-tahu mati kabarnya. Nah, itu biasa begitu ya. Karena dia sendiri nggak mau ngerepotin orang. Tahu LSM itu nggak akan dia nemenin ya. Ini kandidiasis HIV menyerang mulut. Ini contoh kecil ya. Ini herpes di dubur, coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Terus di alat kelaminnya. Ya. Ini nggak dipikirin sama mereka-mereka yang sekarang bangga mengibar-ibarkan bendera pelangi, lalu demo di depan jalanan umum menuntut hak-haknya dia dilindungi. Ya, kalau mau begini mau gimana ente? Ya. Mau mengorbankan negara. Ini korbannya banyak. Cobalah kita berpikir sehat, berpikir waras ya. Ini, kalau udah rambut rontok, kulit benanah, lidah jadi keluh, gak bisa mengunyah, bahkan bisa katarak, bisa tuli, infeksi penis, anus, vagina, gak bisa duduk lagi, fatal error fungsi imun, gangguan fungsi organ, ditinggal seluruh teman, aktivis HAM boro-boro datang, nungguin mati aja kagak mau ngurusinnya. Inilah hasil daripada pergaulan bebas. Ayo kita hidup normal, kembali kepada fitrah ya. Gak bisa mereka yang ngojok-ngojokin, menjerumuskan saudara-saudara kita ini, dia tanggung jawab loh dunia akhirat ya. Nah, kita semestinya yang rewel, yang ribut ya, bukan semata-mata ingin membuli, tapi kita itu kesian, kita ingin peringati mereka. Janganlah seperti ini, akhir hidupmu itu nggak enak
keluargamu nanti jadi aib, ya. Ini sudah gerakan transnasional. Ini sekte menyimpang. Kalau ada sekte akidah, aliran akidah menyimpang udah biasa. Ini yang luar biasa. Ini sekte yang namanya LGBT ini sudah menjadi gerakan transnasional dan disupport oleh negara-negara besar yang ingin mendepopulasi dunia untuk mengurangi jumlah penduduk dunia karena nggak ada reproduksi, manusia mati bergelimpangan, ya udah nggak berreproduksi terus mati lagi, ya kan? Nah itu nggak ada gantinya tuh, ya nggak ada penerusnya. Ya kalau wabah corona meninggal masih ada anaknya, masih ada cucunya, masih ada suaminya, istrinya kawin lagi, ya masih ada kehidupan, keturunannya masih ada. Tapi kalau begini udah nggak ada. Ya, ini negara-negara peradaban Sodom modern yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Ada Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afsel, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Denmark, Brazil, Prancis, Uruguay, Selandia Baru, Inggris, Luxembourg, Finlandia, Irlandia, Amerika, Kolombia, Jerman, Australia. Silahkan ente kalau mau kibarin bendera di situ nggak apa-apa, karena dia sama-sama mengakui. Kalau di Indonesia kan tidak mengakui. Ya, yang sedang dalam proses, nah itu Austria, Costa Rica, Peru, Swiss, Taiwan, Chili. Mungkin sekarang sudah. Nah, mungkin sekarang sudah. Maka itu jangan sampai kita terjebak, jangan sampai Indonesia ya mentoleransi. Nah, kalau dalam survei media itu 96,5% menolak LGBT. Survei CSIS 78,92% generasi milenial menolak LGBT. Hanya kurang dari 15% kurang menerima LGBT, yang cukup menerima itu cuma 4%. Apa yang dirahmati Allah, ini urusan kita, bukan urusan Inggris. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Ya, yang paling aku takuti kepada umatku adalah munculnya perilaku kaum Nabi Lut. Jadi ini urusan kita, bukan semata-mata urusan kedutaan Inggris. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmi Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga. Dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah. Kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya, keliling. Nanti di atas kita tambah 1 lantai lagi. Baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, lo ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmi Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah
bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan inilah markas kita nanti, ada asramanya, ada kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman baru. Bang Fadli, gimana? Siap. Siap support ini? Kita dukung bersama Al-Fahmu Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya. Insya Allah. Pada barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.